nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol bawa daftar titipan lagi. Dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Saya masih bersama seorang yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia di saat krisis. Seorang guru besar Emeritus Universitas Indonesia, Raja Ratnam School International Studies dan Nanyang Technological University, Singapura. Serta aktif menulis karya ilmiah di jurnal dan media massa, Profesor Sudrajat Djuandono. Prof, benar ya? Udah sekarang ada gula, ada semut, jadi wah sekarang datang terus ngasih CV. Itu namanya manusia ya. Yang jalan-jalan Prof juga pasti dideketin dong. Ya juga kali ya, sampai nggak terlalu inilah, nggak lah. Saya udah terlalu tua nggak. Dari KPU Pak Prabowo dan Mas Gibran itu perolehan suaranya terbanyak, tetapi partai pendukung di parlemennya itu belum menjadi majority government. Pak Derajat melihat bahwa pentingkah memasukkan semakin banyak partai politik ke kabinet Pak Prabowo supaya menjadi majority government di parlemen? Susah itu ya, karena semakin beragam orang itu, meskipun mungkin menambah kekuatan, tapi biasanya juga menambah masalah gitu ya. Jadi setiap orang kan bisa berkontribusi tapi juga membawa baggage masing-masing ya. Jadi kalau saya sih lebih suka pilih-pilih sih ya, daripada idealnya. Oh ya, daripada banyak-banyak tapi terus sebetulnya akhirnya juga tidak efektif gitu ya. Karena saya mau mengutip tulisannya Prof Derajat nih. The country needs the best people to work at the right places, period. Butuh orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi tadi sudah seperti Prof Derajat katakan, selama menteri-menteri di kabinetnya bagus, kompeten, the challenges bisa dilalui bersama-sama. I do not say that this is an easy matter, especially with the fat coalition of Indonesia Forward. Jadi Prof Derajat sendiri melihat koalisinya Pak Prabowo ini gemuk banget gitu. Ini memudahkan kebijakan-kebijakan Presiden-elek nantinya, atau seperti yang tadi Pak Derajat katakan, justru membawa baggage? Menurut saya lebih susah, meskipun saya percaya ya Pak Prabowo orangnya begitu hebat di dalam melihat orang-orang yang potensialnya bisa kerjasama sama beliau ya. Tetapi tetap saja itu tadi, manusia itu selalu punya plus and minus ya, dan yang kelihatan belum tentu yang benar itu. Ada orang yang pinter merahasiakan gitu ya, yang baiknya kayaknya lebih besar padahal sebetulnya sebaliknya, itu ada juga gitu. Kalau sampai itu ikut masuk kan lebih tambah sakit daripada, kalau saya lebih senang kalau orangnya lebih sedikit tapi lebih mumpuni, orang Jawa bilang. Meskipun kita one man one vote dan perolehan suara untuk Pak Prabowo itu besar, tetapi sesungguhnya realitanya tidak ada presiden yang sungguh-sungguh independen. True. Ia tetap saja harus mendapat persetujuan dari partai politik. Yes. Yang tadi saya bilang merasa ikut, Anda menang karena saya. Memang itu ya. Bagaimana seorang program itu bisa dijalankan dengan lancar kalau tidak ada approval dari partai politik di parlemen? Memang
Pertama, ya dia harus berani bertindak. Some of them didn't like it ya, tapi ya udah. Kalau itu terus menjadi bukan pendukung lagi, terpaksa bilang I'm sorry, gitu ya. Itu kalau udah jelas bahwa yang bersangkutan bisa merusak kerjasama yang ada. Kalau saya sih lebih baik begitu daripada dimasukin tapi terus nanti di situ tetap ngaco karena tidak rela sebetulnya. Why should you? Atau ada contoh seperti Presiden Jokowi di 5 tahun terakhir misalnya, semua dimasukkan ke dalam kabinet sehingga hanya tersisa minority opposition atau di luar kabinet, dan semua RUU bisa diundangkan dengan cepat, mulus. Yang tidak setuju tinggal walk out. Apakah menurut Pak Derajat ini patut dicontoh? Aduh, saya kok nggak berani ya bilang begitu. Saya lebih selektif orangnya. Dengan lain perkataan, saya lebih mengambil risiko. Maybe my troops is smaller, but I can depend on them 100% daripada besar, tetapi saya agak ada kekhawatirannya pada waktu sangat dibutuhkan nanti dia lari gitu ya. Cuman contoh yang di 5 tahun terakhir Pak Jokowi kan besar dan tidak ada yang lari, Prof. Ya, tapi kan juga banyak yang ngaco gitu ya. Buktinya yang masuk penjara juga banyak kok. Jadi itu yang saya maksudkan, saya lebih senang, lebih ramping daripada gemuk yang ya semua orang kayaknya senang tapi in the end it's not effective gitu. Prof Derajat sangat menghargai partai-partai yang memang pilihan capresnya tidak menang kali ini tetap berada di luar sebagai pengontrol. Kalau ya itu lebih bagus. Nah, menurut saya. Meskipun kalau mereka semua masuk, semua RUU, semua policy dari presiden itu bisa dengan mudah digolkan di parlemen. Ya. Nyaris tanpa oposisi. Ya. Digolkan tapi terus nggak jalan juga nggak ada gunanya sih menurut saya. Itu yang Prof lihat sekarang. Iya. Hanya sekedar. Not everything as what I'm saying ya. Saya tapi paham, karena sekedar hanya untuk digolkan, rapat paripurna setuju, yang tidak setuju tinggal walk out, tapi implementasinya nggak jalan. Omnibus Law misalnya, katakan itu sangat mulus, tapi lihat apa yang terjadi. Itu kan maksudnya Prof Derajat ya. Berawal dari relawan, berakhir jadi komisaris BUMN. Kalau menurut Pak Derajat ini reward yang memang harus dilestarikan. Kalau bisa dikurangi ya lebih bagus ya menurut saya ya. Karena what did I do ya? Masa dapat duit nggak ngapa-ngapain sih? Kalau dia ditunjukkan dia berjasa di situ, dan punya kapasitas sebenarnya ya. Iya. Setelah itu dia nggak bertanggung jawab sama sekali. Tapi dapat duit bagaimana sih? Bukan karena saya belum pernah jadi komisaris, tapi ini harus diceritakan sih. Prof Derajat ini adalah seorang teknokrat, ekonom senior, gubernur Bank Indonesia nggak pernah jadi komisaris manapun ya, Prof. Sempat mau ditawarin tapi tidak diizinkan oleh Pak Sumarlin. Prof, tapi ikut Gerindra nggak sih? Atau hanya bagian dari Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran? Enggak, saya ketua Dewan Penasehat di partai. Ketua Dewan Penasehat di Partai Gerindra. Jadi yang politisi Mas Budi sama Mas Tommy? Ya, Tommy tapi ya politisi tapi ngurus duit. Yang politisi benar Budi karena dia anggota DPR ya, sekarang wakil ketua Komisi 4 ya. Benar nggak Mas Budi itu sedang di coach atau diarahkan untuk next ketum Gerindra?
Maybe ya, saya nggak pernah, dia belum pernah ngomong sama saya ya. It will be good, tapi nggak tahu lah siapa. Karena kan that kind of position itu masih banyak yang kepingin gitu ya. Kakak di bendahara Partai Gerindra. Yang Pak Derajat bilang sendiri baru jadi bendahara udah banyak musuhnya. Sebenarnya kan masih berapa bulan lagi, 7 bulan lagi lah untuk penentuan kabinet. Nama-nama sudah mulai berseliweran. Ada nama Mas Tommy Juwandono. Kabarnya yang pasti Wakil Menteri Keuangan. Is that true? I don't know. I honestly don't know. Tugas saya hanya give him the blessing kalau dia harus melakukan itu. Do as best as you can. Kalau memang itu ya, I think he can do it. He has the background, he knows theory, graduate from a good university, he has been in the business for quite some time, so it will be quite alright. Tapi ya, Kenapa nggak langsung Menteri Keuangan? Kenapa nggak Wamen? Kenapa hanya Wamen? ya nggak tahu, itulah. Itu yang ngusulin pun siapa juga saya nggak tahu kok. Namanya santer banget. Mas Tommy minimal di katanya Wakil Menteri Keuangan. Ini loh, Menteri Keuangan saya, teman saya itu Mari Muhammad. Saya kalau menonton lihat Prof Derajat seneng banget lihat karena katanya Prof seneng banget lihat foto-foto nostalgia zaman dulu dengan almarhum Mari Muhammad, salaman dengan Pak Harto dan sebagainya dan Ini ya, lainnya. kedekatan Mari sama saya itu luar biasanya begini. Mari Muhammad itu orang selalu sembahyang 5 kali. Kalau waktunya sembahyang, dia kebetulan dekat dengan Bank Indonesia, dia langsung aja masuk kamar saya, bilang sama sekretaris saya, Bu Ida, saya mau sembahyang sebentar ya. Di situ ada apa, sajadahnya dia dan seterusnya dan seterusnya. Untuk saya itu menandakan Pak Mari begitu merasa dekat dengan saya. Dia tahu I'm Catholic, ya, tapi dia mau mempergunakan kamar saya Untuk sholat. Itu luar biasa kan. Sama Bu Mari dan sama anaknya saya sampai sekarang masih kenal baik karena itu, karena hubungan saya sangat menghargai teman yang baik gitu ya. Ada pepatah Inggris, the birds that flock together have the same feather. Jadi kalau, dan kita tahu bahwa Pak Mari Muhammad disebut Mr. Clean. Enggak. Jadi saya tahu lingkaran orang-orang yang berteman dengan Pak Derajat, Iya. Pak Mari pasti punya mazhab yang sama dalam menjaga integritas. Terima kasih sudah memberikan contoh itu, Pak Terima kasih. Derajat. Saya tadi itu memberikan contoh itu ya karena luar biasa ya, dia mau menggunakan kamar yang saya gunakan kalau saya capek, saya memang tidur di kamar itu gitu ya. Itu dia cuma datang langsung Sholat. di situ. So, Atau gini, gantian mestinya Pak Mari sholat di ruangannya Pak Derajat, Pak Derajat rosario di ruangannya Pak Mari. Prof, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Rosi. Senang sekali, satu kehormatan bagi saya bisa mendengar langsung pemikiran Prof Derajat. Sehat selalu. Salam untuk Ibu Bianti. terima kasih. Dan Oke. Sampai terima jumpa kasih lagi. sekali lagi. Tetap menulis Ya. di Ya. Kompas. Ya, oke. Terima kasih Prof. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Kita ketemu lagi Kamis depan. Tetap